Ya, teman-teman, ini bagian ke-7 ya di tanggal 9 bulan 11. Kita akan update lagi emiten punya teman-teman yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar, dan mohon maaf apabila ada beberapa emiten mungkin yang belum saya bahas ya. Adapun emiten-emiten yang akan kita bahas berarti sudah saya kasih tanda lope-lope. Yang belum sudah saya baca, cuman belum saya bahas, mungkin nunggu waktu saja teman-teman ya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah subscribe yang terbaru, dan yang sudah lama teman-teman sangat luar biasa. Dan ada beberapa usulan juga, terima kasih atas usulannya. Komentar juga terima kasih, yang like juga terima kasih, yang mendoakan saya juga terima kasih, dan yang membagikan video saya juga terima kasih. Mudah-mudahan segala bentuk itu dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Terus ada beberapa teman kita yang mengusulkan untuk emiten-emiten yang berpotensi naik, mungkin kita akan bicarakan ya, bicarakan akan kita susun kapan waktunya, atau di bagian mana harus saya masukkan untuk rekomendasi, bukan rekomendasi ya, saya nggak mau sih bikin rekomendasi ya, bikin perhatikan aja lah, mungkin nanti perhatikan aja emiten-emiten yang mungkin nanti saya akan rilis gitu ya, mungkin lagi di posisi bawah ataupun lagi ada isiannya, ada smart money lagi masuk, mungkin teman-teman nanti bisa mempertimbangkannya. Jadi saya tidak merekomendasikan, hanya perhatikan saja ya. Mungkin nanti dari saham-saham tersebut teman-teman bisa menganalisa sendiri, dan kita bareng-bareng analisa apakah emiten yang nanti untuk diperhatikan itu. Dulu pernah saya bikin diperhatikan seperti teman-teman, cuman saya pikir kenapa saya membahas update saham, mungkin teman-teman yang baru masuk di bursa gitu ya. Dulu saya juga seperti itu, karena mungkin untuk rekomendasi saham banyak gitu ya. Cuman untuk membahas emiten-emiten punya teman-teman sendiri, saya harus konsultasi ke siapa, atau mungkin saya sebagai tim di sini pinginnya memberikan informasi aja. Kalau konsultasi sih enggak ya, memberikan informasi aja dalamannya. Mungkin teman-teman ada harapan ke atas, atau mungkin lagi di bawah dulu. Nanti teman-teman bisa membuat kebijakan sendiri ya. Setelah ada analisa teman-teman yang dilakukan sendiri, terus ada analisa saya. Oh, ternyata analisa saya dengan teman-teman ternyata sama ya, keputusannya berarti tinggal teman-teman lakukan sendiri. Saya tidak akan menyuruh menjual ataupun beli, tapi saya pingin teman-teman itu kita di sini belajar bersama. Walaupun nyangkut masih bisa diperbaiki teman-teman. Kecuali teman-teman sudah tidak sabar dan punya uang banyak, ya mungkin kalau cut loss jalan terbaik ya silahkan teman-teman ya. Kalau saya sih tidak menyarankan cut loss. Makanya teman-teman nanti kedepannya teman-teman ketika ada saham yang lagi tinggi jangan dibeli. Naik 70%, naik 100%, apalagi 200%, jangan dibeli. Udah, apalagi saham-saham yang awalnya di bawah 100-an tiba-tiba naik jadi 100%, 200%, udah tunggu saja. Nanti juga dia kembali lagi ke habitatnya. Oke teman-teman ya, langsung saja teman-teman ya. Untuk yang pertama ada BSBK. Ini kenapa dibahas lagi? Karena teman-teman kita banyak yang nyangkut dan banyak yang khawatir. Katanya ini sudah menyentuh 50 dan sekarang 51. Garis yang saya gariskan di 52-nya ternyata ketembus. Waduh, ketembus teman-teman ya. Kita cek dulu. Wis, benar ketembus teman-teman. Sepang pas banget 50 ya. 51 ya. 51 pas 51 ya. Padahal 50-nya keren banget ya. Nah, teman-teman perhatikan dari isiannya dulu ya. Perhatikan dari bandar lokal, bandar lokal di sini ya. Bandar lokal yang hijau nih. Kemarin dia sempat ngambil 2 hari panjang, 1 hari rendah. Ini 2 hari, terus ngebuang 2 hari kemudian di tanggal 7 dia candle panjang sama candle diagram kecil ya, sama ya. Artinya ini pengambilan 5 sampai 8, pengambilan sama pengeluaran cenderung papok ya. Artinya sudah si bandar lokal sudah mengeluarkan barang. Cuman menyisakan poren, teman-teman. Di poren masih di dalam. Artinya poren masih cenderung ada di dalam. Ada pembuangan, betul, ada pembuangan. Siapa yang nerima? Kita akan periksa teman dari tanggal 7 ya.
Ternyata tidak mungkin bandar menjual barang kalau tidak ada yang nerima. Begitupun foreign, kenapa menjual barang pasti ada yang nerima, baik berupa yang average, baik yang berupa pingin beli, ataupun memang ada di luar bandar yang pingin menguasai barang yang ada di BSBK. Nah, terlihat di sini ada Becky SQAOPSINFZTP dan ada beberapa teman kita ya. Ini adalah broker-broker keren teman-teman. Becky SQAOFSIN ini FZ ini broker keren semua sebenarnya. Biasanya ini ditumpangi sama bandar sebuah emiten. Cuman kebetulan saja ini broker ini ya, broker yang saya tadi sebutkan itu mungkin bukan bagian daripada bandar BSBK, tetapi di luar itu. Tapi mereka itu sering, si broker-broker inilah sering dipakai sama broker bandar. Biasa seperti itu, bandar itu baik ada perorangan ataupun grup ya. Kebanyakan mereka sih awalnya perorangan, setelah ketemu mungkin bisa bergabung, akhirnya membentuk sebuah konsorsium. Mungkin ada bandar kecil, bandar besar, mungkin ada bandar yang jagonya gitu kan. Mungkin disitulah mungkin teman-teman bisa memperhatikan. Mungkin ada tadi di kolom komentar ada yang bilang sebut nama, nah itulah salah satunya teman-teman. Itu salah satu yang bisa menggerakkan sebuah emiten teman-teman. Dulu saya kenalnya melalui baca-baca, lihat-lihat, ternyata awalnya sendiri, ternyata dia punya proyek sama teman-temannya untuk mengangkat sebuah emiten, mungkin ya itulah salah satu bagian daripada itu ya. Nah, udah terbentuklah, kalau benar teman-teman, kalau tidak ada bandar ataupun yang menggerakkan, tidak mungkin emiten itu naik ya. Harus ada penggeraknya. Penggeraknya siapa? Harus pemicu. Nah, inilah pemicunya ini yang mengangkat tiba-tiba 3%. Nah, nanti kan retail semuanya ikut menimbrung di situ, ada yang beli, ada yang jual, terus akhirnya dikerek ke atas. Nah, tiba-tiba kenapa harus ke bawahin lagi? Ternyata si bandar niat jualan di atas. Nah, seperti itu teman-teman ya. Karena butuh seorang bandar untuk menggerakkan saja teman-teman. Kalau pengen ke bawahin, ya mereka jual terus barang. Tapi kalau pengen ngerek ke atas, mereka harus makan sebelah kanan gitu kan. Nanti tim yang lain menjaga sebelah kiri, ataupun ada yang memancing juga ada, seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk BSBK bagaimana? BSBK cenderung kan foreign belum keluar teman-teman ya. Masih banyak barangnya, terutama waktu tanggal berapa nih, dia ngambil itu sejak tanggal 11 September teman-teman ya. 11 September dia ngambil yang ke 59 lah, 59. Terus ada peningkatan kan sampai ke 63, dia up lagi sama dia, terus dibuang lagi di harga tingginya, diambil lagi terus dibuang lagi. Nah, ini pembuangan hanya sedikit teman-teman ya. Jadi pembuangan yang sekarang dilakukan sama 7 sama 8 itu adalah sedikit. Saya pikir sih itu ada strategi, mungkin strategi dari seorang market maker biar nanti kedepannya si teman-teman kita mungkin pada katos, karena sih udah menunggu 1,2 juta lot. Nah, ini mungkin 1, berapa nih? 1,1 ya. 1,1 juta lot. Teman-teman mungkin bisa kalau mau katos ya tinggal dilempar kiri aja sudah kelar. Cuman ya teman-teman, kalau yang punya barang di atas ya sayang banget, ini bandar aja mau nampung gitu di sini ya. Nanti mungkin kalau mereka punya rencana lain, kalau teman-teman gak katos hari ini, ditakut-takutin lagi dengan apa? Dia langsung nyender sebelah kanan 50. Nah, itulah rasa takut, itulah yang nanti teman-teman yang akan membuat ketika emiten ini diangkat lagi ke 51 atau 50 kiri, buru-buru katos karena ketakutan emiten ini akan ditidurkan. Nah, seperti itu teman-teman. Sedangkan tahu sendiri kalau mau ditidurkan ya foreign sudah enak-enakan nangkring di sini gitu kan, udah jauh banget nih. Nah, makanya sebenarnya ada kesempatan untuk naik ke atas, ada teman. Kenapa? Karena ini si bandar foreign masih di atas nih, lihat, masih di atas teman-teman. Walaupun ada pembohongan hanya sedikit saja gitu kan, hanya mungkin seperempatnya gitu mungkin baru dibuang sama foreign ini ya. Karena foreign ngambil dari bulan September. Nah, untuk BSBK seperti itu teman-teman. Adapun ini target sudah terpenuhi ya, target penurunannya itu udah jeblos. Saya hapus aja dan terpenuhi untuk ke bawahnya. Nah, tinggal sekarang episode kenaikan ya. Saya pikir sih kalau dia ke angka 63 kan di sini arahnya 70 nih teman-teman, arahnya 70. Jadi
Kalau sekali tarikan bisa aja bisa aja sekali tarikan aja sudah yang di angka 59 juga udah kebalas semua gitu kan. Nah, ini tunggu aja teman-teman, karena kemampuan retail seperti kita ini hanya kemampuan untuk menunggu. Kalau teman-teman punya duit ya tinggal makan aja segini nih, 116.000 lot makan aja pasti naik. Terus teman yang satu lagi makan lagi 94.000 pasti naik ke 5 berapa nih? Ini 52 atau 103 nih. Kalau enggak 1,2 ya. Nih, makan aja nih 181-nya naik, pasti naik. 132-nya makan aja pasti naik. Jadi seorang bandar itu bukan saja dia mampu menampung, tapi dia mampu untuk memakan ataupun mengendorkan. Contohnya tahanan daripada bandar. Ini tahan bandar. Kalau bandar mau makan ya tinggal di yang satu nyabut, yang satu makan gitu kan. Nanti disusul sama retail yang pada makan. Yang sebelah kiri ada yang siapa tahu saya dapat di harga kiri. Banyak yang lain juga pada naruh di sebelah kiri. Ternyata pas naikin langsung dilongsorin bread. Nah, itu tanya jualan teman-teman ya. Nanti teman-teman tiba-tiba turun kan, tiba-tiba naik lagi. Nah, itulah permainan bandar teman-teman ya. Tahu sendirilah kalau bandar kalau udah memainkan sebuah emiten ya seperti itu teman-teman ya. Ini lagi di psikologisnya teman-teman, apakah mau bertahan atau tidak. Nanti kalau dia jebloskan sebelah kanan berarti betul si bandar lagi mempermainkan psikologis kita. Nanti diangkat lagi ke 51 atau enggak 50 kiri lagi dengan contohnya 300 juta 300 miliar 300.000 lot. Nah, diuji dengan seperti itu, terus aja diuji sampai teman-teman mungkin ya udahlah, saya nyerah. Akhirnya ya teman-teman pada cut loss gitu akhirnya ya. Nah, sebetulnya teman-teman kita lihat untuk ending tanggal 8. Nah, di sini teman-teman bukannya malah cut loss, ada yang sebagian ngambil, ada sebagian cut loss. Mungkin yang teman-teman yang sudah pada udah daripada nyangkut ya lebih baik saya jual aja lah katanya. Ada yang begitu gitu teman-teman ya. Teman-teman gitu ada yang masih untuk bertahan dengan cara average mumpung lagi di bawah, saya average dah gitu. Ada yang begitu nih saya buktinya ya. Nah, sini tapi yang mengambil itu kebanyakan broker yang sering dipakai sama bandar teman-teman ya. Baik broker sebelah kanan atau sebelah kiri kadang-kadang suka dipakai sama bandar. MG juga sering dipakai sama bandar, YP juga sering, EP juga sering, KI juga sering. Sebenarnya broker-broker, karena kalau udah broker lokal udah nyaru semua teman, kecuali Poren ya. Poren mungkin bisa diperhatikan ya. CC, kalau CC sekarang lagi keluar EP, sekarang lagi maju gitu ya, ngambil udah cuma kecil, yang ngambil cuma 20.000 lah. Sedangkan CC sama CC aja ngelemparnya sangat gede banget ya. Mudah-mudahan si CC sih bisa ngambil lagi gitu kan. Karena saya cenderung lebih baik si CC yang ngambil di sebelah kirinya akan lebih baik lagi teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan si BSBK ini cepat-cepat psikologisnya mudah cepat-cepat dikelarkan lah gitu ya, biar teman-teman mungkin yang lagi pusing pengen keluar ya mungkin udah disediakan kan 1,2 juta lot. Kalau teman-teman yang bertahan dengan catatan si Poren masih di dalam. Nah, ini yang percaya sama Porenmologi ya, ini mungkin masih bertahan teman-teman ya, karena Poren aja masih banyak gitu kan. Nah, sebetulnya teman-teman ya untuk BSPK. Lanjut ada MSKY ya. Ini MSKY, bagaimana MSKY? MSKY grup MNC ya. Grup MNC. Ini harus dilihat teman-teman sini ya, MSKY. MSKY untuk 1 tahunan dalam posisi ke bawah teman-teman. Posisi ke bawah pernah kemarin menyentuh ke harga 119-nya, ke harga tengahnya cuma tidak mampu ke atas, malahan percobaan satu kali lagi tidak mampu juga, akhirnya jebloskan ke bawah. Dan istilah step 1, step 2, step 2-nya, step 3-nya sudah kejebol ya. Ya mungkin ketinggalan nunggu aja di step 2 untuk menjadikan bottom ya. Cuman tidak terlalu bottom karena bottomnya itu di 50. Ini juga sama teman-teman. Ini adalah saham gocap, tapi tidak terlalu lama gocapnya. Dari bulan Juni sampai bulan berapa nih? Juli aja. Jadi tidak lama-lama aku grup MNC ya. Nah, ini juga masih posisi murah banget teman-teman untuk 3 tahunan, artinya masih bisa ke atas gitu, ke 200-an masih bisa. Cuman yang namanya bandar ya pinginnya punya barang di bawah gitu aja ya. MSK ya, hati-hati aja teman, soalnya kenapa MSK ini
dia menurunkan sambil berjualan. Nah, ini yang suka saya khawatirkan. Lebih baik bila kalau ada yang jualan sambil menurunkan, ya harus hati-hati banget teman-teman. Ada yang jualan tapi disampaikan ada ini, soalnya step kedua tadi ya, ini juga banyak bermunculan, teman ini juga sudah bermunculan, istilahnya penurunan-penurunannya sudah mulai kelihatan gitu ya. Dimulai daripada 76-nya, terus di angka 62 sama 63-nya, karena sini meninggalkan gap semua teman-teman ya. Nah, untuk kenaikan juga di sini sudah tidak terlihat ya teman-teman, si kepala merah sudah tidak ada, hampir tidak ada teman-teman, si kepala merah hanya menyisakan di 161 aja. Itu mungkin untuk target selanjutnya ini ya. Mungkin ini akan dicapai ketika dia ada kenaikan lagi, bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, ini hati-hati aja soalnya MA10 masih di atas candle ya. Artinya itu mau turun teman-teman ya. Nah, karena ini ada bandarnya teman-teman, sebenarnya cenderung santai saja kalau ada bandar ya. Suatu saat juga toh pasti diangkat lagi kok ya. Apalagi ini si si EP sebagai bandarnya ngejual nih, sini EP ngejual, cuma yang dari Mas CC ya, mungkin CC sudah tidak kuat itu ya. Tidak kuat, akhirnya dia sambil apa namanya sambil beli sambil jualan. Dia beli 24 jual 14 ya, tapi si EP dengan sangat semangat langsung hajar, ada istilah kena di up dulu. Dia beli dulu tapi langsung dihajar 2,8 miliar atau enggak 350. Dia beli 217 ribu lot dulu, lalu dihajar 350 dua lot ya, press. Jadi si EP jualan 134 ribu. Tapi si CC masih meninggalkan barang ya di sini ya. Mudah-mudahan si CC bisa nahan sih ya. Nah, teman-teman, ini ada garis yang saya gariskan, mudah-mudahan ketembus tapi ada pantulan. Coba si MA10-nya sih ini lagi di bawah, di atas kan lah ya, artinya sih mau turun gitu ya. Ini kalau sih udah mau turun. Ini saya belum melihat ada tanda-tanda kenaikan, hanya meninggalkan gap-gap seperti ini aja. Tapi saya pikir sih lebih baik teman-teman tunggu aja untuk MSKY ya. Kalau ada yang nyangkut tunggu aja sebentar dulu. Kalau menurut saya sih tunggu sebentar aja, karena kalau yang namanya ada bandarnya teman-teman cenderung seperti ini, pasti dijebloskan dulu ke bawah, tapi kalau mau diangkat ya diangkat setinggi-tingginya, biar seperti itu teman-teman. Sementara ini lagi ada buangan dulu daripada bandar lokal dan pon. Lihat ketika ada 50, ketika punya bandar bang itu enaknya. Dia aja bisa nyampe ke harga berapa persen nih? 143%. Yo, nah itulah yang namanya ada bandar tuh enak seperti. Cuman kalau udah turun begini teman-teman, dia menurunkannya enak banget. Tuh, dia kalau teman boleh di puncak tidak kejemput gitu ya. Nah, mungkin ini kalau ada penurunan paling naik juga ke angka segini teman nih, ke angka 97 paling ada kenaikan juga. Itu juga masih harga, memang harga udah melewati, biasanya harga sudah melewati MA10, cuman dia cerdas. Kalau ada bandarnya cerdas dia teman-teman ya. Dia tidak akan, biasanya kalau menurunkan ya tidak akan melebihi angka 105. Kalau dia melebihi 105 artinya mau uptrend ke atas lagi ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini lagi dijual sama bandar lokal ataupun foreign. Kecuali kalau dia ada pantulan dari area 76-nya, nah mungkin ini akan pertanda mungkin ada kenaikan ya. Kecuali kalau dia melewati angka 105 berarti mau uptrend ke atas lagi. Cuma di sini saya tidak melihat teman-teman ada yang namanya si kepala merah. Di sini juga si target 161-nya hanya ada, coba apa? Hanya ada gap saja teman-teman, si kepala merah hampir tidak terlihat. Di sini hampir tidak terlihat. Ketika ada si kepala merah di sini teman-teman coba perhatikan. Beberapa bulan kemudian langsung Mei ini ditembus, bulan Juni, Mei, Juni, Juli, 2 bulan sudah ketembus lagi. Lihat di sini si kepala merah ketembus ya. Nah, seperti itulah teman-teman. Lihat kepala merah di sini teman-teman ketembus. Nah, ini belum ada kelihatan si kepala merah, artinya saya juga masih menunggu konfirmasinya ya. Jadi untuk MSKY tunggu konfirmasi aja. Ini target 161 juga hanya ada gap saja. Mudah-mudahan bisa sampai ke gapnya, tapi lebih baik lagi menunggu si kepala merahnya nongol. Itu mungkin akan bertanda ke atas. Tapi sekarang lagi ada pembuangan baik lokal ataupun foreign. Lanjut. Udah apa nih, lanjut. Oh, ada potensi kenaikan nanti ada teman-teman. Kalau suatu emiten itu ada potensi kan pasti ada, asal dulu nih teman-teman ya, asal mereka ngambil lagi gitu kan. Ini kan lagi pembuangan, untuk potensinya ya tunggu aja konfirmasi pantulan dari 75. Kalau dia mantul dari 75 76 berarti dia mau ke atas
selama dia harus melewati dulu gerbang si kepala kembar ini nih 105 ya. Nah, baru dia akan ke atas. Cuma kalau dia tembus lagi ke bawah ya dengan amat sangat ya dia pasti downturn. Soalnya ini buangannya lumayan juga, tapi ini buangan sambil ke bawahin, cuman mudah-mudahan ditahan ya di 75. Ini mudah-mudahan ditahan nih. Jadi besok konfirmasi aja kalau 75-nya ditahan atau enggak turun sampai ke 75 pas aja. 75 76 lah dikit ya gitu ya. Mungkin itu akan menjadi pertanda baik teman-teman. Soalnya di sini kan ada gap nih teman, di sini ada gap nih. Ini tipis-tipis jadi ini tipis-tipis teman gapnya itu nih. Tuh, ini aja tipis, ini juga tipis nih. Di antara si ekor hijau sama si gap itu ada di sini tuh ya. Jadi kecenderungan penurunnya ada, cuman di area di tanah itu. Nah, itu adalah yang menjadi keraguan kalau dia turun ke arah situ ada pantun atau tidaknya ya teman-teman ya. Tapi informasinya sekarang Foreign sama Bandar Lokal lagi ngejual secara masif ya. Dari mulai 5 November. Bis ya. Oke teman-teman, tunggu sebentar ya untuk MSKY ini biar dia reda dulu jualannya. Lanjut, ada DILD. Ya, dia lagi turun terus dan ada pembuangan dari Bandar Lokal ataupun Foreign. Jadi Bandar Lokal dan Foreign cenderung ngejual terus teman-teman, lihat nih. Beng ya, ngejual. Ini juga sama Foreign. Ya, ngejual juga ya. Kita lihat nanti ini untuk garis, kita garis dulu ya. Garis yang saya gariskan sudah tertembus dengan baik. Nah, ini lagi di posisi bottom atau enggak support ya. Supportnya kuat nggak di sini? Oh, ini banyak nih, kuat nih, banyak yang datarnya. Tapi hati-hati teman-teman nih, area si ekor. Kita tunggu sebentar ya, kita ke atas sedikit ya. Oh, udah ada nih, udah ketemu. Ini udah ada nih. Oh, dikasih tanda di sini ya. Berarti sudah ya, udah dikasih tanda ya. Nah, ini jangan sampai jebol deh teman-teman. Kalau ada pantulan di 171 berarti bagus sih. Cuman di sini saya belum melihat ada tanda-tanda pengambilan ya. Di sini Bandar Lokal tidak ada, masih merah. Terus ini juga masih merah. Cuma lihat posisi kepala merah. Nih, sudah mulai ngasih tanda dia mau ke arah 177. Tinggal nunggu aja nih, saya doanya di arah sini aja gitu ya. Nanti si MA 10 mulai ke bawah. Nah, itulah tanda dia mau ke atas lagi ya. Kita lihat posisi. Ini kalau udah ada harus lihat posisi teman-teman. DILD. Ini belum dibahas untuk harga wajar kuartal 3, udah keluar belum ya? Coba nanti teman-teman lihat deh ya. Apa saya lihat aja sekarang. Ini ada soalnya saya pikir ini harga wajarnya keren banget teman-teman ya. Terusnya untuk PR rasionya. Saya suka dengan PR rasionya ini. Oke. Nah, teman-teman kalau yang dulu niat mau investasi, kalau udah 4 nih teman, 4,9 artinya lagi murah. Coba lihat nih kuartal 3 turun ya, mungkin lah itulah menjadi penyebab pada keluar mungkin ya teman-teman, kita pada keluar dan dimanfaatin sama bandarnya untuk keluar juga nih. Bandar Foreign juga sudah mulai keluar, tapi tidak terlalu banyak teman-teman keluarnya. Bandar Lokal cuma yang Bandar Lokal doang nih yang selalu ngebuang sangat luar biasa ya. Nah teman-teman, pengambilan dari Bandar Foreign juga sedikit. Siapa yang nampung? Nah, ini dia teman-teman, yang nampung ada teman-teman kita. Jadi si Foreign ataupun si Bandar Lokal mencari kesempatan siapa yang nampung, akhirnya ditampunglah sama teman-teman. Jadi atas dimakan sama teman. Kadang-kadang teman-teman kan retail ya, termasuk saya gitu ya, retail termasuk kita sama-sama ya teman-teman ya. Kalau Bandar gak mungkin lah nonton video saya gitu ya. Kadang-kadang retail itu menjadi sebuah korban seperti ini teman. Kadang-kadang ketika Bandar Lokal mau ngebuang, ada yang nerima retail. Kadang-kadang si Bandar Lokal juga mau jualan, ada yang makan retail di area atas. Ya kalau yang di area bawah mungkin masih mending gitu ya. Model ini kan masih mending gitu ya, istilahnya mengambil di area bawah. Ya paling penurunan ke harga segini udah mereka juga sudah ngitung kok. Contoh gini teman-teman ya. Soalnya teman-teman ngambil contoh teman-teman ngambil di area sini titik 0. Set ke bawah 11%. Udah ngitung nih teman-teman ya. Ke atas berapa persen nih kenaikan 20. Oh, masih setengahnya nih. Oke, saya ngambil di sini di harga 171. Apabila dia turun, nah, teman-teman harus punya planning. Apabila dia turun, maka saya akan mengambil
Menurut berapa? Kan ini 11% ke sini. Oke, saya akan ngambil 150. Apabila dia tidak nyampe 150 di sini, tapi ada putar baliknya, saya juga akan ngambil di arah situ untuk average. Nah, itu adalah planning. Dan apabila dia diturunin lagi, maka saya akan ngambil lagi di area bawahnya dengan posisi candle MA10 udah di bawah, candle sudah mulai di atas dan berwarna hijau. Nah, mungkin adalah sebagai rule teman-teman. Nanti kalau saya seperti rule-nya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau dirubah ya silahkan aja, contoh turun 10%, terus 15%. Harus ada batas atas batas bawah untuk penurunan untuk teman-teman yang hobi cut loss. Mungkin 5% juga udah besar mungkin ya, 5%, jangan sampai 10% kalau hobi cut loss teman-teman ya. Di antara 5% aja gitu kan, itu kan berapa tik tuh lumayan. Tapi untuk swing rata-rata mereka melakukan average ya. Nah, rencananya seperti itu teman, andaikan, harus pakai andaikan. Terus gini, ke atas juga sama target, contohnya di angka 215. Saya targetnya 215, andaikan dia tidak kuat dan MA10 sudah memotong lagi MA20, saya akan jual. Atau target saya 20%. Tapi ketika lihat si candle si kepala kembar, aduh ini biasa turun nih, walaupun istilahnya naik, nama jadi masalah, saya akan ngambil 20%. Kalau dia urusannya naik ke atas, jangan dihiraukan teman, nanti ngambil lagi gitu, karena pasti dikasih ke bawah lagi ya. Nah, ini juga masih contohnya ini udah ke atas kan, di masih ke bawah lagi. Masa target itu 1236, kalau saya targetnya 236, target keempat ini malah di ada ini. DIAD ini ya. Untuk 1 tahunan dalam posisi murah tapi tidak terlalu murah banget ya. Ini udah gunung, bukit di sini, lembah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi lembah teman-teman ya. Mungkin ini step 1, ini mungkin jadi step 2-nya. Di sini step 2-nya gagal nih, mungkin di sinilah nanti step 2-nya ya. Mudah-mudahan step 2 inilah dia di up ya. Tunggu aja konfirmasi dari MA10 di bawah, karena tanda-tanda kenaikannya sudah ada apa? Si kepala merah sudah mulai nongol ya untuk daya ada ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi bandar foreign masih ada di dalam, dia paling ngebuang 1/4-nya, cuman yang diperhatikan itu bandar lokalnya dia lagi ngebuang. Nah, ini lagi ngebuang tinggal dikit lagi. Nah, mudah-mudahan dia bisa ngambil lagi dari arah bawah ya. Karena bandar itu butuh harga bawah. Dikumpulin dulu, habis ngumpul baru memaaf harga. Nah, itulah prinsip bandar, mungkin seperti itu. Saya harus ngambil di bawah. Andaikan saya mau ngambil di atas, saya harus jualan di atas baru saya ngambil lagi. Nah, kalau yang mau naik seperti itu, biasa seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kecenderungan naiknya ada, cuman LK-nya masih kurang baik, dia masih rugi net income-nya. Cuman kita lihat untuk revenue-nya belum dilihat ya, tapi untuk net income-nya sudah rugi. Mungkin itulah yang menjadi MA10 ini sebagai landasan untuk dibuang ya, mungkin ya, seperti itu ya. Tapi teman-teman supaya ngambil, bagus teman-teman ngambilnya di bawah. Artinya tidak ngambil di atas kan, malah di bawah. Nah, inilah mungkin walaupun isinya turun ke bawah lagi kan nggak jadi masalah, paling turun ke angka 157 gitu ya. Tapi teman-teman masih berada di posisi murah. Tidak sampai dia warna pucuk kan belinya kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Untuk 3 tahunan juga cenderung ditahan di area sini ya, di area 150-an ya. Jadi kalau dia naik di sini ya wajar lah kalau ke atas. Jadi kalaupun turun hanya ke 150 cuma 20 poin doang ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Kalau saya akan cenderung menunggu MA10-nya berada di bawah candle itu, mungkin ada tanda-tanda kenaikan ke atas. Lanjut, PBSA. Ini PBSA tidak ada tidak ada keterangan ya, mungkin update aja. Nah, ini sudah naik begini, kita harus cek dan recheck posisi PBSA. PBSA 1 tahunan deh, biar agak pendek dikit ya. 1 tahunnya cenderung mau menuju ke atas ke 348 ya. Dia sudah bebas dari harga tengahnya, artinya menuju ke atas. Untuk 3 tahunan dalam posisi murah menuju ke harga tengah. Jadi cenderung ke harga tengahnya ada perlihatkan di sini beberapa kali coba sudah menembus harga tengah ya, kecenderungan untuk ke harga 361-nya bisa tahu, karena 1 2 3 4 5 6 semuanya menembus harga tengah ya. Itu mungkin kesempatan teman-teman untuk jangan swing kalau udah begini teman-teman, scalping aja lah ya, scalping. Ini udah berapa persen nih?
baru 12% sih. Cuma kenaikannya sudah lumayan kelihatan candlenya tinggi ya. Ini target yang saya targetkan sudah tercapai dengan baik. Tinggal target ini berarti ya. Kita pindahkan aja ke sini teman-teman ya. Kita geser dulu ke bawah. Kita ganti sama target kedua. Ini target kedua aja tulislah. Ya, tanggal berapa? 9 nih sekarang ya. 11 2024. Nah, teman-teman seperti ini. Target kedua berarti target sunnah ya. Ini juga target yang sini juga sudah tercapai. Kita hapus, ini juga kita hapus ya. Apakah ada tanda-tanda kenaikan ke atas? Betul teman-teman. Kenapa? EMA10 masih di bawah candle. Foreign sudah ngambil, bandar lokal juga ngambil. Manfaatkan scalping aja. Tinggal berapa persen lagi teman-teman ke sini? Tinggal 5% lagi teman-teman. Gimana dong? Nah, jadi kesempatan ke sini ada teman ke 370 ya. Untuk 5 tahunan coba lihat posisinya di mana? Ya, posisi lagi di harga tengah. Jadi selama 5 tahunan emang bermain di angka tengah aja teman-teman ya. 10 tahunan bagaimana? Ya, teman-teman. Jadi selama seberapa tahun 2016 ya sampai sekarang dia belum pernah menyentuh harga tengah untuk harga jauhnya. Ini semenjak dijeblosin dia belum pernah menembus. Artinya apa? Dia mungkin lagi cenderung pingin di harga tengah aja mainnya. Nah, makanya teman-teman kecenderungan harga ke atasnya. Nah, ke harga tengahnya ada teman-teman ke angka 368. Saya menaikkan ke berapa? 354 ya, jangan jauh-jauh berarti kalau saya nggak jauh-jauh ya. Udah ke situ aja teman, ke angka 342 kalau harga tengahnya, kalau nggak kelewat dikit dah ke 355. Saya aja hanya memberikan ke 354 aja. Kalau teman-teman ya tinggal 5% lagi, sayang banget teman-teman. Jadi ini kecenderungan berada di atas sedikit harga tengah, cuman di 367 teman-teman ya. Nah, kalau mau ke atas ya itu terserah mereka, cuman ke beberapa kali ini, beberapa 1, 2, 3, 4 itu 4 kali percobaan belum pernah menembus. Tapi mudah-mudahan yang ini bisa menembus ya. Maka nanti lihat ketika sudah tembus 364-nya apakah ada sideways atas. Kalau ada sideways atas berarti dia mau melanjutkan kenaikan. Dengan catatan ini kan sideways atas nih. Sideways atas. Terus dia tidak lepas gitu, tidak lepas. Contohnya ini kan naik terus dia turun lagi tapi tidak lepas dari candle yang panjang sebelumnya. Terus EMA10 juga masih di atas, masih di bawah karena kecenderungan ke atasnya ada kecenderungan ke atas teman-teman ya. Karena dengan syarat bandar lokal juga masih nguasa akumulasi, terus si bandar foreign juga cenderung untuk ambil kembali. Nanti bandar lokalnya siapa? Ada kakak ngambil 1 miliar atau 31.000 lot. Ada SQ, ada CP, ada HP, ada BG ya teman-teman kan kita ada di sini kan. Nah, di sini teman-teman kita mungkin besok keren banget teman-teman jualan di sini luar biasa ya. Jangan istilahnya yang ngambil bandarnya tapi yang ngejualnya si ASM ini jualan tinggi buat teman-teman ya. Besok mungkin ya kalau jangan sampai teman-teman istilahnya ngambil cuma disimpan gitu, lebih baik scalpingan aja teman-teman kan ya. Karena kecenderungan kenaiknya cuma sedikit lagi teman ke 360 ya yang saya bilang itu ya. Nah, nggak jauh-jauh dari sini, paling 10% lagi teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan tahun ini dia bisa jeblos ke angka 416 dengan syarat sideways atas, ada koreksi sideways atas. Nah, itu mungkin akan melanjutkan kenaikan. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu PBSA ya. Lanjut ada WIRG. WIRG bagaimana WIRG? Beli di 116. Beli di 116. Beli di sini dong di sideways atas ya. Nah, untuk WIRG target 154 saya. Nah, ini juga si kepala merah susu ada. Kemarin sudah kenaikan cuma dijeblosin lagi menandakan ini sebenarnya kalau ini kan si kepala kembar harusnya secara teori, secara garis besar yang saya pernah hitung tuh 2/5, artinya kenaikan hanya 2, penurunan 5. Ya, tinggal teman-teman bandingkan saja berarti berapa tuh? 1/2,5 ya. Nah, jadi untuk kenaikan ataupun penurunannya lebih besar daripada penurunannya. Artinya apa? Kalau dia turun ya, tidak melewati 109, cenderung disidewaykan di angka 109, artinya ada kecenderungan ke atas. Ya, karena kalau menembus skandal seperti ini biasanya harus turun dulu ya. Mungkin nggak tahu, pokoknya harus turun dulu. Di sini meninggalkan gap dan meninggalkan PR juga kan di area
109-nya. Nah, kalau dia istilahnya turun dan sideway, kemungkinan ke atasnya ada, teman-teman ya. Jadi mereka jualan di atas nih, tapi di sideway kan. Nanti saya udah sideway atas, ada yang lagi jualan habis, baru mereka ngambil lagi. Ini juga ini sudah jualan di atas, teman-teman ya. Bandar Poren nih jualan di atas, sudah tinggal tunggu Bandar Poren ngambil lagi. Kalau bandar lokalnya udah teman udah ngambil nih ya. Kemarin dia jualan di arah atas. Nah, ini bandar lokalnya sudah ngambil lagi ya. Jadi si bandar lokal per hari kemarin tanggal Jumat ya udah ngambil, ada si IDTPYP ya, teman kita sudah ngambil. Tapi kebanyakan ini bandar lokal yang ngambil. Mungkin bisa dinempel di ID atau di TP atau enggak di YP ya. Tapi Poren keluar. Nah, itu kita akan tunggu Poren beli lagi. Karena di sini ya si aja doang yang ngambil. Itu juga cuma sedikit doang, teman-teman. Si Cece sama si BK kan jualan sangat luar biasa dari jualan di atas. Nah, saya pinginnya sih pingin saya gitu kalau dia cenderung dia jeblos, walaupun jeblos di 115-nya. Cuma kalau dia masih sideways 109 dan ada pungutan dari bandar lokal ataupun Poren, kecenderungan naiknya ada teman. Soalnya si bandar Poren bandar lokal sudah jualan secara baik di area atas. Nah, ini lagi ada pungutan lagi di area atas ya. Biasanya kalau kecenderungan kalau dia ngambil di area atas, kecenderungan naiknya ada, teman-teman ya. Oke, WIRG. Kita lihat posisi ini WIRG tuh, ini mah lagi keren-keren teman-teman. Ini masih murah. 1 tahunan coba lihat. Ya, udah over kemarin 1 tahun over di angka 133. 3 tahunan ya dalam posisi murahnya. Lagi sebenarnya kalau posisi murah banget lagi menuju ke harga murah. Di 164 itu harga murah. Dan lihat WIRG itu pernah ke 1.300 waktu tahun 2022 ya. Nah, inilah mungkin saat kemarin kan dia angkat tinggi banget. Nah, ini lagi diserahkan ke mekanisme pasar dan diperlihatkan LK-nya. Nah, kalau diangkat lagi berarti LK-nya sudah membaik ya. Ini juga udah mulai membaik, teman-teman ya. Mudah-mudahan sih dia berangsur-angsur naik step by step. Dia jangan jauh-jauh dulu. Menuju ke harga murahnya selama 3 tahun aja 164 ya. Saya aja menarikkan hanya ke 153. Di tanda-tanda kenaikan sudah ada ke angka 140, cuman di sini ada si kepala kembar ya. Kalau dia tujuan ke bawah artinya mau menutup gapnya dulu untuk PRJ dulu, teman-teman. Itu akan lebih baik lagi ya. Oke, untuk WRG seperti itu, ada pungutan dari bandar lokal tapi bandar Poren ngejual tapi belum keluar semuanya. Mudah-mudahan ada di sideways atas dan kecenderungan bandar lokal sudah mulai ngambil ya. Mudah-mudahan itu pertanda baik. Lanjut, ada Kobexindo Traktor. Ini nyangkut. Cuma nyangkutnya nggak dikasih tahu nyangkut di harga berapa ya. Nah, teman-teman nanti kalau suatu saat biar nggak nyangkut lagi ya. Nyangkut berarti di harga atas ya. Nah, ini juga teman-teman si Kobe lagi bagus selama 3 tahun, lihat. Dia lagi menuju step 1, step 2 nih step 3. Artinya lagi menuju ke atas. Nah, lagi menuju ke atas, cuman kemarin percobaan 1 kali gagal, tidak mau nembus ya. Ini percobaan ke atas 1 kali, 2 kali. Dia harus ke bawahin dulu, beng ke atas. Harusnya seperti ini dikasih tanda kan, skenario kemarin kan. Cuman lihat di sini ada si kepala merah, artinya kecenderungan ke atasnya ada kecenderungan ke atas. Ini target yang saya targetkan juga sudah tercapai kan untuk kenaikannya kan. Nah, dia udah break kan. Nah, udah break ke atas itu bisa ada, teman-teman. Kalau dia sampai ke angka 177 bagus. Berarti dia lagi menebus PR-nya dulu ya. Biarkan dia menebus PR-nya dulu baru ke atas ya. Biasanya saya pinginnya seperti itu. 197 itu target kenaikan sementara. Target sesungguhnya berada di angka, nah, kita harus lihat 3 tahunan, teman-teman. Dan kalau sudah ini bisa dilihat teman-teman nanti di kasih ini ada nggak tanda-tanda kenaikannya. Lihat di tahun 2023 bulan Juli. Saya udah mencatat belum di sini? Oh, belum ya. Coba nanti lihat ke belakang sebentar ya. Nih teman-teman, ada di angka 226 ya. Ini bulan apa nih? 2024 bulan Januari. Ketembus nggak itu? Harga sekarang berapa dia? Harganya berapa sekarang? 194 ya. Ini 226. Apa udah ketembus atau belum? Kita lihat nanti. Mudah-mudahan sih belum ketembus ya. Tahun bulan Juli ya. Geser bulan Juli. Mana bulan Juli ini? Ini gap ketembus gak? Teman coba lihat. Ini gap ketembus gak nih? Mana gunungnya?
belum ketembus. Saya pengen lihat di bulan Julinya. Maret, Mei, Juni, Juli. Nah, di sini. Mana Juli? Di sini berarti ya. Nah, bahas ini berarti ada di atas nih. Nah, maksudnya ada gap. Kita gedein dikit, kepala merah bukan. Betul, ini si kepala merah. Nih teman-teman, si kepala merah aja kadang-kadang dia tidak menunjukkan akan kenaikan langsung, malah dia dijeblosin dulu ke bawah gitu ya. Nih, ke bawah itu kepala merah naik lagi gitu ya. Nah, lihat perkembangannya teman-teman, lihat perkembangannya tuh kan. Nah, tuh ada kan. Jadi ada dua garis yang saya gariskan ya. Mudah-mudahan sih itu menjadi target selanjutnya. Yang pertama di sini mungkin sudah tertembus sama si shadow. Nah, tinggal satu lagi yang belum ketembus di 279. Nah, itu mungkin si kepala merah juga bisa jadi nanti ketembusnya itu 1 tahun kemudian gitu teman-teman. Makanya teman-teman bila ada tanda-tanda si kepala merah, kalau teman-teman masih di bawah si kepala merah, kejemputnya itu masih ada teman-teman ya, kejemputnya itu masih ada. Jadi jangan buang-buang dana lah teman-teman ya. Kadang-kadang kita belajar itu untuk bersabar itu ya, nunggu gitu teman-teman. Banyak orang-orang profesional juga yang investing gitu ya. Dia malahan dijebloskan, pingin tahu dijebloskan sampai ke bawah dulu baru ngambil di bawah. Dia ngambil di harga mahalnya, tapi ketika dia tahu mau ke bawah, ya udah saya percaya dengan emitennya karena udah meneliti gitu, datang ke pabriknya, datang ke tempat usahanya, datang ke tempat produksinya atau enggak datang ke lahannya gitu kan. Nah, oh ini bagus gitu, ya udah ketika ke bawah langsung beli aja di bawah. Tunggu aja 1 tahun 2 tahun baru cuan 100% 200%. Jadi tidak ada yang instan tiba-tiba 3 hari 4 hari 100% gitu, nggak ada teman-teman ya. Mie juga harus dipasak dulu ya dari makanya kalau ada kenaikan yang saya bilang, teman-teman kalau baru 3 minggu 4 minggu gabung di bursa tiba-tiba untung 300%. Bus, belajar dari mana itu teman-teman ya. Nah, seperti teman-teman, jadi untuk Kobek ini ada pengambilan daripada Bandar Poren tanggal 06. Coba tinggal 06, kita lihat untuk Poren ini siapa. Ada CC bagus teman-teman. Terus untuk Bandar Loka juga kemarin ngambil 2 hari. Buat 2 hari banyak teman-teman itu ini. Dari tanggal 31 Oktober. 31 Oktober dia ngambil sampai tanggal 8 dia juga ngambil. Ada pembuangan sedikit ya. Ada siapa? Belum diganti domestiknya, ada si CC juga. Ada YB, ada teman kita XL, ada CP, ada RDH, YU ya. Mudah-mudahan brokernya bagus, cuman broker kita juga teman kita suka mudah ngambil ya. Mudah-mudahan sih ini menjadi pertanda baik ke atas ya. Karena XL tidak memimpin, yang memimpin CC, YB, mungkin sedikit CP, YH sama YU sedikit-sedikitnya jadi masalah lah. Yang penting ada pungutan dari Badar dan terdeteksi. Ya teman-teman, hati-hati aja 18 selanjutnya kalau kejeblos ya kemungkinan bisa ke angka 154 karena dalam kondisi ini sebenarnya lagi menuju ke atas ya. Harap bersabar teman-teman ya. Lanjut. Ada CEM. Ini CEM beberapa kali dibahas dan kondisinya coba CEM. Posisi CEM berada di mana selama 3 tahunan? Lagi step 1, step 2 cenderung lagi diturunin ke step 2 lagi nih. Turun kelas nih. Jadi yang saya gariskan sudah tertembus, kita hapus. CEM itu kemarin baik banget teman waktu di sini. Cakep banget saya bilang nih si CEM ini ternyata punya prediksi lain, bukan prediksi lain, jadi punya rencana lain si Bandar Lokalnya. Tapi lihat teman-teman, pembuangannya itu lihat Bandar Lokal malah ngambil, lihat nih tuh. Berapa hari gini? 4 hari. 4 hari itu ngambil teman-teman. Tanggal berapa? Tanggal 4 November. Nih, lihat teman-teman ya. Ini si Bandar Lokal ngambil. Gimana dong? Ada GR, YP, EP, EKK, NI, ROAG, LZ. Tapi yang paling banyak itu si GR sama YP sama si YP ya. Ada 5,5 ribu lot, lumayan lah. Yang ngebuang siapa? Teman-teman kita ngebuang. Tapi sini ada YB, ada AZ juga. Ini broker besar juga tuh ngebuang teman-teman. Cuman ternyata terdeteksi di sini ada pengambilan. Jadi dia lagi ngambil pelan-pelan. Jadi walaupun dituju ke bawah tapi masih diambil teman-teman ya. Nah, seperti itu mudah-mudahan sini menjadi support terbaiknya ya. Di angka 68. Coba lihat di sini deh. Di 68-nya ada sini udah bagus. Ini bagus teman-teman. Di sini udah ketembus ya. Udah ketembus, tinggal satu lagi di angka ada seekor merah nih. Jadi kalau ke 60 berarti dia mau menuntaskan PR-nya dulu teman-teman.
target ini tinggi banget ya 99 ya. Jadi CEM ini ada kesempatan ke atas, cuma dia mau menjemput PR-nya dulu karena si bandar lokal lagi terus akumulasi ya. Walaupun sedikit-sedikit tapi si bandar lokal akumulasi. Jadi CEM yang nyangkut di 76 tenang saja teman-teman, karena target saya juga ke 75 aja masih bisa kejemput karena ada si kepala merah. Terus di sini juga ada si kepala merah di 84 dan yang tertingginya di 99 aja dulu. Nanti kalau ketembus baru kita bicarakan lagi. Posisi CEM bagaimana? Di harga 74 masih posisi murah teman-teman. Malahan posisi 93 aja masih murah. Lihat masih di tengah, masih harga tengah. Harga tengahnya masih belum terlewati. Kembali aja ke 96 ya terlewati. 1 2 percobaan tidak berhasil ke atas, terus harus ke bawahin lagi dan sekarang lagi dalam posisi di supportnya. Cuman ada support terkuatnya di angka 60 karena ada siapa di situ? Ada si ekor merah ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk CEM ya. Cukup. Lagi ada kios teman-teman, kios ya. Ada kios. Kios katanya waduh ke 50 lagi katanya kios. Gak apa-apa teman-teman, ke 50 juga bagus. Emang dia mah saham gocapan ya. Nih kios teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, lihat untuk bid dan opernya. Sangat tipis teman-teman, sangat tipis. Artinya apa? Kalau mau dimakan dia tahanan cuman paling banyak kan 11.000. Lihat tahanan 51 sampai 55-nya. Tidak lebih daripada 10.000, hanya 56 aja yang lebih daripada 14.000. 56 di mana? 56. Nah. Nah, area sini hanya ditahan di area sini aja 56. Sedangkan saya aja menunjukkan akan ke angka 54. Yang kedua secara kepala merah nih 52 udah menerapkan tajam ke atas. Perhatikan ketika 52 dikasih kepala ketembus. Ini juga harusnya ketembus. Secara teori ini harusnya ketembus. Dan si kepala merah berada di ujung 66. Saya 67 aja. Nah, jadi sedikit teman-teman kalau nyangkut di angka atas di sini contohnya nyangkut nggak sempat jual, turunin aja tensi. Kalau saya kan 67, turunin aja 5 tik ya, kemungkinan kejemput ada ya. Jadi teman-teman santai saja, kan tipis. Untuk ngangkat aja butuh cuman beberapa, ini 75.000 rot. Ini diarahin satu kali ke enter juga bisa lah. Makanya bisa naiknya sampai ke 64 kan kemarin kan. Sedangkan arahnya 67, cuman beda 3 poin doang. Besoknya dia dibikin ke 5 ke 66. Langsung digituin ke bawah. Jadi kecenderungan ke atas ada dan yang sudah mulai bangkit teman-teman ya. Bandar lokal cenderung sekarang aktif. Lihat, aktif. Walaupun penjualan namanya aktif. Tapi di sini lihat di gocap ini tidak aktif. Sekarang udah mulai aktif. Udah mulai ada kerjaan lagi ya. Poren semenjak ngambil, Poren yang ngambil ini di sini ya, di angka 09, dia tidak ngebuang lagi. Cuma ngebuang tapi sedikit bang. Malah ngambil nih 1 juta. Dia keluar berapa juta nih? 6 juta, ngambil lagi 1 juta, ini juga ngambil lagi 1 juta. Artinya poren masih ada di dalam, cuman dia porennya bukan sebagai poren penggerak. Dia hanya nebeng saja ya. Jadi kios tenang aja teman-teman, diangkat. Udah soalnya tipis. Bid dan overnya tipis cuma 1.000-an. Satu lagi deh. Ini Bumi kenapa Bumi? Bumi katanya cut loss, banyak yang cut loss di Bumi ya. Bagus teman-teman. Bumi ini lagi menuju ke bawah. MA 10-nya sudah mulai dead cross. Udah memotong MA 20 ya. Bumi itu berapa persen dia? Berapa persen lah posisi. Posisi dia 1 tahunan dari udah jenuh beli. 3 tahunan dalam posisi agak mahal dikit. Dan gunungnya sudah terlampaui dan dia tidak mampu menembus. Kecualinya kita kasih tahu dulu. 5 juga sama, gunung yang ada gunung tertingginya di 1.200-an ya. 10 tahunan gunung tertingginya angka di 500 ya. Jangan jauh-jauh lah ke gunung ini aja lah, ke 217 aja. Ini posisi kalau teman-teman disimpan agak lama dikit ya posisinya lagi murah ini teman-teman. Secara garis 3 nya lagi murah. Kita lihat untuk 1 tahunan saja.
Nih untuk 1 tahun kemungkinan ke 91-nya bisa teman-teman ya. Saya aja menarikkan penurunan. Yang pertama sudah tersentuh tapi belum lepas. Ini kalau lepas lagi 120 fix, ini kan step berikut 1 2 3 4, step 5-nya gagal ya. Kalau dia step 5 bagus aja teman-teman, mungkin dia akan ke atas. Contohnya ini step 5 ditahan gitu ya. Mungkin step 5-nya double, mungkin bisa langsung ke atas. Cuma kalau tidak ditahan ya wayahnya harus ke 120. Di situ juga ada siapa? Sini ada seekor merah teman-teman. Di sini ada gap di angka 106-nya, di angka 96-nya ada gap juga. Ya mudah-mudahan ditahan di 96 aja. Karena di sini kan MA 200. Kalau MA 200-nya kejebol ya downtrend. Tapi selama dia tidak terjebol ya dia masih aktif lah untuk ke atas ya. Catatan dari saya, Bandar Poren masih ada di atas. Kemarin ngebuang sedikit, cuman pengambilan lebih banyak daripada pembuangan. Cuman lokal yang ngebuang di atas. Makanya ini besok teman-teman kalau dia mantul di 127 dan ban atau enggak sideways ya. Sideways 127, 125, 128 aja. Itu tapi sideways ya, posisi sideways ada pungutan dari bandar lokal. Fix ini mau ke atas. Cuman kalau dia dijebloskan lagi mungkin sampai melewati 121, 125, maaf 121, 120, itu kemungkinan ke bawah ada ya. Saya pikir si Poren mampu nahan harusnya nih ya. Kita lihat Poren siapa sih? Tanggal 31. Kalau banyak duit mah ya di bawah juga ngambil aja gitu teman-teman gitu ya. Karena kalau kita kan keterbatasan. Ada si AK 2,9 juta lot, DP 1,3 juta lot, YU ngebuang 17 miliar ya, tapi pengambilan 39 miliar, artinya masih banyak di dalam ya. Ada ini juga si Poren juga udah ngejual teman-teman di atas. Poren ngambil di atas ini harusnya kalau ada yang ngambil di atas ini harusnya ke atas gitu teman-teman harusnya. Makanya lagi nggak tahu nih si bandar lokal malah ngejualan gitu ya. Nah teman-teman seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ini besok ada pantulan, kalau nggak disidewaykan lah, ada pungutan dari bandar lokal, mungkin ini akan lebih baik lagi. Dan bandar Polen juga ada ngebuang cuma sedikit, dia masih banyak barang dan juga berhasil jual di atas. Bandar lokal juga berhasil jual di atas. Kalau dia sideway atas dan ada pungutan lagi dari bandar lokal, ada bandar Polen kan udah nggak mungut nih, mudah-mudahan ini bisa di up ke atas, bisa mencapai target keempatnya atau target sunnahnya di angka 162. Tidak jauh-jauh dulu teman-teman ya. Nih kemungkinan ini bisa ke angka 200-an ya, tapi jangan dulu lah teman-teman, kita harus hati-hati ya. Juga bisa ke angka ya 200-an lah. Selama berapa tahun? Dari mulai tahun 2020, terus ini 21, ini 22, ini 23, ini 24, belum pernah menyentuh lagi harga setengahnya. Nah mungkin ini kesempatan teman-teman ya. Tapi kalau dibawa ke bawah lagi, nah itu kesempatan buat teman-teman mau ngambil lagi. Dikasih ke 77 aja, oh udah kesempatan. Soalnya kesempatan ke bawah ada teman nih. Ini kan 65, 77, jadi kan sama nih di angka 59. Kalau di bawah udah, karena ini ada bandarnya, ini cenderung nggak terlalu lama loh teman-teman kalau diangkat sama dia. Paling nunggu berapa bulan aja ya. Ini sideways aja dari bulan Desember ke bulan April, Desember, Januari, Februari, Maret, April, sekitar 4 bulan bisa di up. Ini juga ketika turun dari bulan Juni 2024 diangkat lagi bulan Agustus, Juni, Juli, Agustus, 3 bulan. Nah terserah teman-teman mau ngambil dalam posisi atas sekarang atau nunggu di bawah. Kesempatan ke bawah ada, lebih besar ke bawah, ke atas juga ada. Kalau ke atas ya harus ngejar si bukit yang di sini kan, berarti harus ke atas, harus melebihi ini kan, baru kejar kan. Nah kalau di bawah bagaimana, itu akan lebih asik lagi teman-teman. Makanya ambillah posisi itu di bawah. Nggak apa-apa nunggu 3 bulan tapi up, daripada nunggu 3 bulan teman-teman kejemput. Ya seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan membantu teman-teman. Dan selamat malam, selamat berakhir pekan, salam teruntuk keluarga di rumah, dan ciao.